Itu pun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, wabil khusus Raudhah Merah Putih, khususnya yang berbahagia pemangku hajat, pemangku manakib pada pagi hari ini, beliau Bapak Haji Safiri Manaf dan juga Ibu Dr. Hajah Sari Sukmono. Sama-sama kita ucapkan bertriliunan terima kasih telah menjadi wasilah manakib pada pagi hari ini. Kita doakan untuk beliau beserta seluruh keluarga besar beliau dan semua yang hadir di sini, ikhwan akhwat semua, semoga senantiasa diberikan panjang umur dengan sehatnya, senantiasa dijaga keistiqomahannya, bahagia, Amin. dijauhkan dari bala bencana, diberikan keturunan semua yang soleh, segala hajatnya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Amin. wasilah karomah pangarsa Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Puji syukur sepenuh langit dan bumi bikauli alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dengan wasilah berkah karomah pangarsa Abah, kita semua masih diberikan kesehatan dan masih terus dibimbing, digiring, dimaukan, dibisahkan untuk sama-sama duduk di majelis manakiban. Majelis yang sangat mulia karena ada seseorang yang telah dimuliakan Allah. Majelis yang sangat suci karena ada seseorang yang ditugasi oleh Allah membawa kalimat suci untuk disampaikan kepada umat, yaitu kalimat suci la ilaha illallah. Semoga kita semua senantiasa sebagai muridnya terbawa, senantiasa terbawa mulia dan terbawa suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, jamaah manakib internasional yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Abah, mohon izin Pak Kiai, pagi hari ini mari kita sama-sama niat bertabaruk sedikit salah satu sabda guru agung kita di antaranya. Yang pertama, kata beliau, jangan suka cerita masalah. Kemudian yang kedua, jangan suka mengingat-ingat masalah. Dan yang ketiga, masalah jangan suka dipikirin, tapi didikirin. Dan yang terakhir, jangan suka ngomong bingung, stop kata bingung. Buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sedikit belajar memahami dari kalam suci beliau. Jangan suka cerita masalah. Karena semakin kita menceritakan masalah kepada orang lain, maka akan semakin menjadi masalah. Betul? Yang kedua, jangan mengingat-ingat masalah. Karena semakin ingat kepada masalah, akan semakin dirasakan berat masalah itu. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, masalah jangan dipikirin, tapi didikirin. Jangan dipikirkan, tapi dibawa zikir. Nah, ini merupakan perintah dari Guru Agung Pangarsa Abah. Ini merupakan bimbingan bagi ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa. Jadi, masalah itu jangan dipikir, tapi dibawa zikir. Jangan ingat masalah, tapi ingat Allah saja yang bisa menyelesaikan masalah. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila kurang sempurna. Dan yang keempat,
Jangan suka ngomong bingung. Jangan suka ngomong bingung. Stop kata bingung. Buang jauh-jauh kata bingung dari kehidupan kita. Apa yang dapat kita pahami? Karena seseorang yang bingung itu hakikatnya karena ia merasa bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya karena tidak mampu maka menjadi bingung. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi masalah adalah kata guru kita adalah masalah itu sesuatu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kehidupan kita yang kita tidak menyukainya, tidak menginginkannya. Dan salah satu bukti kamaliyah atau kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah itu memberikan jamaliyah dan jalaliyah. Apa itu jamaliyah? Yaitu sesuatu perkara yang diberikan kepada manusia yang dirasakan sesuai dengan keinginan atau harapan. Sebagai contoh, diberikan kesehatan, lancar segala urusan, usaha sukses, banyak harta, banyak duit, anak semuanya soleh. Ah, itu harapan kita semua ya Bapak Ibu, betul? Tidak salah. Karena kita itu semua mengharapkan yang baik-baik, yang indah-indah. Lalu apa itu jalaliyah? Jalaliyah, jalaliyah itu suatu perkara, mohon maaf ini agak terganggu pernafasan saya. Suatu perkara yang diberikan kepada manusia yang dirasakan tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Namun kenyataan dalam hidup ini tidak semua orang akan mendapatkan sesuai dengan harapan kita. Mengapa demikian? Karena tidak semua harapan dan doa yang menurut kita sudah baik, akan tetapi sebaliknya. Menurut Allah belum tentu pas atau belum tentu baik untuk kita. Karenanya hakikatnya semua yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Ikhwan akhwat yang berbahagia, di dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Betul? Namun kita semua dibimbing oleh Allah, dibimbing melalui guru kita Pangersa Abah, supaya kita jangan meninggalkan masalah. Masalah tetap harus dihadapi dan diterima. Sehingga setiap masalah tidak akan menjadi masalah, tetapi harus bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mohon maaf, bukan moto Pegadaian. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi kesimpulan, masalah itu adalah suatu kepastian, ketentuan. Bahagia adalah pilihan yang sudah pasti ada. Tidak seorang pun yang tidak mempunyai masalah tanpa terkecuali. Siapa saja pasti punya masalah. Contoh, masih remaja punya masalah. Kemudian sudah berumah tangga punya masalah. Belum punya anak, masalah. Sudah punya anak, masalah. Anak sedikit, masalah. Anak banyak, masalah. Sudah punya rumah, masalah. Belum punya rumah, masalah.
Belum punya kendaraan, masalah. Sudah punya kendaraan, apalagi masalah. Tidak punya harta, masalah. Banyak harta juga masalah. Begitu seterusnya, Ibu, Bapak, Ikhwan, Akhwat, rahimakumullah. Tidak akan ada yang terhindar dari masalah. Dan kita semua diajarkan oleh guru agung kita untuk selalu menghadapi segala masalah. Kita tidak diajarkan menolak agar tidak diberi masalah. Karena masalah itu suatu kepastian yang datang dari Allah. Adapun bahagia dan menderitanya itu tergantung dengan masalah itu sendiri. Masalah adalah pilihan kita. Apakah dengan terjadi masalah kita akan menderita, atau kita bisa keluar dari masalah atau menyelesaikan masalah, bukan menghindar, ataukah kita menikmati terjadinya masalah dengan tetap berbahagia? Atau lebih jelasnya, seberapapun besarnya masalah tidak akan menjadi masalah karena seseorang telah mendawamkan dzikir la ilaha illallah, maka orang tersebut akan menjadi sabar dan ridho akan terjadinya masalah. Karena Allah menciptakan masalah agar manusia senantiasa bisa bersyukur kepada guru agung kita. Beliau yang telah menanamkan kalimat syukur, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat ikhlas, kalimat ridho, yang ditalkinkan kepada para murid-muridnya. Sehingga setiap masalah akan tidak menjadikan masalah. Maka dengan syukur dan ridho terhadap suatu masalah, Allah pasti menambah kenikmatan kita semua, sehingga kehidupan kita senantiasa bahagia, membahagiakan, senang, dan menyenangkan. Inilah yang disebut surga. Mencapai kebahagiaan yang hakiki selamanya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat rahimakumullah, kesimpulannya adalah setiap masalah bisa diambil hikmah yang baik. Untuk apa? Untuk kita semua, tergantung kepada siapa kita bersandar. Ketika sedang ada masalah, menghadapi masalah, kalau bersandar kepada selain Allah, maka itulah masalahnya. Itulah sumber masalahnya. Akan tetapi kalau bersandar hanya kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan masalah itu. Inti masalah kita adalah kurang zikir, kurang ingat kepada Allah. Terlalu banyak mikir, kurang zikir. Seharusnya tiap mikir jadi zikir, selalu dikembalikan kepada Allah. Jadikanlah masalah untuk kita semua semakin dekat kepada Allah, semakin mengingat Allah sambil kita berikhtiar. Semua dipasrahkan, diserahkan, dan dikembalikan kepada Allah. Kita semua hanya menjalankan ikhtiarnya saja. Ini semua dari Allah, akan kembali kepada Allah. Qadarullah wa masafa'ah. Ini sudah terjadi atas takdir Allah. Ya Allah, saya menerimanya. Berbanyak dzikir jaharnya. Pasti nanti akan diberi pemahaman untuk dapat ridho terhadap ketentuan Allah. Apapun, baik manis, pahit, maupun getir, semua kita terima. Sehingga semua urusan kita senantiasa ditata dan tertata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah yang terjadi semua itu atas izin dari Allah. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ukuran. Masalah pasti ada hikmah yang baik dari Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Masalah adalah sesuatu kepastian dari Allah supaya manusia selalu banyak ingat kepada Allah. Sekali lagi kami ucapkan, baik dengan hati ataupun lisan, selalu bersandar kepada yang membuat masalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Karena setiap Allah menurunkan masalah, Allah pun yang akan memberikan solusinya. Akan tetapi jika bersandar kepada selain Allah, maka itulah sumber masalahnya. Selalu takut, cemas, khawatir, bingung, tidak ada solusi atau buntu. Sampai-sampai bisa lari dari masalah. Hidup di dunia ini seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bahagia, supaya jangan susah, supaya jangan sedih. Maka kata pengarsa Abah sering disampaikan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana selalu senang. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, la tafqah, jangan khawatir dan jangan takut, wala tafzah, jangan susah. Adapun bahagia dan menderitanya suatu masalah adalah pilihan kita. Apakah dengan banyaknya masalah kita akan pusing, menderita, menjadi jauh dari Allah, ataukah akan lari menghindar dari masalah, lari dari tanggung jawab, bahkan sampai-sampai naudzubillahi min dzalik mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Ataukah sebaliknya, kita akan bisa menikmatinya, membuat kita itu lebih sabar, ridho, selalu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya lari dari masalah hanya berpindah dari masalah satu ke masalah dua. Hanya akan menambah masalah saja. Ikhwan akhwat rahimakumullah, pengarsa Abah mengajarkan kepada kita untuk menghadapi kenyataan yang ada atau masalah yang ada dengan ikhlas dan sabar, ridho. Karena di setiap masalah dan ujian pasti ada hikmahnya yang baik, membawa kita dalam kehidupan yang damai dengan menerima segala takdir ketentuan Allah. Kesimpulan, tidak ada yang tidak punya masalah. Semakin banyak keinginannya, maka semakin banyak masalahnya. Untuk itu, menyelesaikan masalah kita harus punya guru mursyid. Bersyukur kita semua telah ditalkinkan dzikir la ilaha illallah, telah dibekali dzikir jahar dan dzikir khafi. Itu adalah merupakan alat, merupakan metode supaya hati kita senantiasa diberikan pemahaman, diberikan segala sesuatu yang membuat kita ridho, kemudian Allah pun ridho kepada kita. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, altini mahabbataka wa ma'rifataka wa altini ma'aka ibadah. Untuk itu, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, jadi di kehidupan kita semua tidak ada yang punya masalah. Tapi sekali lagi, jangan jadikan masalah itu menjadi masalah. Tapi jadikanlah masalah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Guru Agung Pangarsa Abah. Sehingga sekali lagi, bisa kita itu dibisakan menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma